Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sita. Kali ini saya ingin membahas tentang caregiver. Ya, apa sih yang disebut dengan caregiver? Yang dimaksud dengan caregiver? Oke, kali ini saya akan bahas dan sharing ya tentang caregiver. Caregiver adalah seorang pengasuh ya, bisa dikatakan seorang pengasuh. Di mana pengasuh ini ditugaskan atau bekerja sebagai pembantu pasien atau orang tua yang sudah tua yang sekiranya mereka membutuhkan bantuan seorang asisten perawat ataupun asisten rumah tangga ataupun caregiver ya, seperti kita ini caregiver ya. Nah, apa tugas dari caregiver tersebut ketika menangani seorang pasien? Jadi tugas caregiver ini menolong pasien atau kliennya, memberi makan misalnya ya, memberi makan, menyiapkan makan, menyiapkan obat atau memberikan obat ya. Terus memandikan pasien bila mana pasien ini tidak bisa mandi sendiri. Terus mengantar pasien, kadang-kadang ada appointment ataupun piknik atau kemana ya. Nah, kita bisa mengantar pasien ini kemana pasien ini ada jadwal. Terus kita juga menghibur pasien. Mungkin kadang-kadang si pasien ini merasa merasa boring ya, merasa bosan dengan suasana kesehariannya dan karena sakit gitu ya. Jadi pasien ini merasa bosan. Maka kita harus bisa menghibur sebagai caregiver, kita menghibur dengan cerita ataupun dengan nonton TV, bermain handphone atau apapun yang kita bisa, oke? Nah, selain tugas kita untuk memberi makan dan menemani seorang pasien atau kliennya, kita pun mempunyai tugas lain, yaitu selalu memantau kondisi pasien, di mana pasien ini mempunyai riwayat penyakit apa. Misal, jika pasien ini mempunyai riwayat penyakit seperti stroke ataupun dialisis atau mungkin Parkinson, maka kita harus bisa mengontrolnya. Kita cek dengan blood pressure atau tensi mereka setiap saat jikalau mereka dalam kondisi yang kurang baik. Misalkan pasien ini tiba-tiba sakit ya, tiba-tiba nggak enak badan atau tiba-tiba nggak seperti biasanya, maka kita harus lekas-lekas cek suhu badan, misalnya temperatur, terus kita cek tensi ya, atau blood pressure, terus kita cek lagi mungkin yang punya diabetes ya, kita cek gula darah, atau mungkin yang punya penyakit lain kita cek, misal contohnya dan lain-lain, atau mungkin asupan oksigen kurang, paru-parunya kurang baik, pernafasan kurang baik juga ya, maka kita cek oksigennya dengan oximeter. Misal oksigennya itu menurun, maka kita harus segera memberikan asupan oksigen ya, suplai oksigen kepada pasien tersebut. Nah, di sini caregiver terbagi menjadi dua bagian, yaitu informal dan formal. Apa yang dimaksud dengan caregiver informal? Caregiver informal adalah caregiver yang ditugaskan di rumah, ya, di rumah atau sebagai di family ya, di family atau sekelompok keluarga. Dan ini bebas ya, mau pakai seragam boleh, enggak juga boleh mungkin ya, atau mungkin dari pihak family sendiri yang menjadi seorang caregiver yang tanpa bayar gitu. Dan kedua adalah caregiver formal. Caregiver formal adalah caregiver yang ditugaskan seperti di rumah-rumah yang khusus spesial caregiver atau mungkin di nursing home.
Nah, caregiver yang formal ini, caregiver mempunyai status tertentu, misal di bawah naungan rumah sakit ataupun suatu badan kesehatan tertentu, dan caregiver ini mendapat gaji tentunya ya. Kalau yang informal itu kadang yang dari pihak family sendiri, maka family itu yang akan mengasuh keluarga mereka sendiri. Kalau yang formal, maka akan mengasuh pasien lain di suatu tempat, misal di rumah sakit, nursing home, ataupun di rumah-rumah para pasien tersebut. Di samping itu, kita sebagai caregiver, kita harus mempunyai keuletan dan kesabaran. Ya, karena kita menjaga orang sakit, mestinya kita harus sabar. Dan kita tidak boleh mudah emosi ataupun kita tidak paham akan komunikasi dengan pasien. Kita harus selalu tanggap apa yang pasien mau dan kita sabar. Ketika kita sedang nggak ada kerjaan, ya misalnya kita juga bisa menghibur pasien dengan cara mendekati pasien, menanyakan apa yang perlu saya bantu untuk Anda, atau mungkin pasiennya ini merasa kurang baik, maka kita harus bisa menghibur. Teman-teman, untuk pembelajaran caregiver ini tentunya sedikit banyak ada yang susah dan ada yang mudah. Kemungkinan karena setiap caregiver itu berbeda-beda tugasnya ya, ada yang menjaga pasien yang stroke, mungkin ada yang dialisis ya, yang mempunyai masalah dengan ginjal ya, kidney, atau mungkin Parkinson, atau mungkin jantung, atau apapun ya, banyak sekali. Maka daripada itu, setiap caregiver mempunyai tugas tertentu. Akan tetapi caregiver yang profesional tentunya ianya akan tahu semua tentang tahu bagaimana mengatasi pasien dari satu pasien ke pasien lain gitu. Jadi kita sebagai caregiver juga harus belajar dan terus belajar ya. Nah, di sini pun ada tulisan dengan bahasa Inggris ya, di web saya sudah saya terjemahkan dari bab 1 sampai bab berapa nggak tahu. Nah, di sini ada tulisan what is a caregiver ya, apa itu caregiver. Terus di sini ada jawabannya. The term caregiver refers to anyone who provides assistance to someone else who is to someone degree in capacity and need help performing the daily tasks essential to living a normal life. Yang kedua, in other words, salah tadi, maaf ya. In other words, the caregiver assists an older, sick or disabled person in his activities of daily living. The term activities of daily living or ADL will be discussed later in the course. But what is meant with is assisting the person with personal physical mobility and therapeutic care needs such as bathing, preparing milk, maintaining the house. Itu yang basic dari caregiver ya. Apa yang dimaksud dengan caregiver. Selebihnya di sini ada lagi different kind of caregiver. Macam-macam dari caregiver yang tadi saya katakan, yaitu informal dan formal ya. Untuk bahasa Inggrisnya kita baca, caregiver is also used for a member of the family who cares for
a direct member of the family, like a child partner, but it can also be a friend or neighbor. Nomor 2, in a visual society, a daughter or daughter-in-law takes care of parents who need constant companion or help in the home. Otherwise, the able partner takes the responsibility. Yang ketiga, informal caregivers usually take this take on top of the others' responsibilities and duties on children job. They are not paid, nggak dibayar. Untuk yang informal ya, kalau mengasuh keluarganya sendiri tentunya nggak dibayar ya. Kalau mengasuh sama orang lain tentunya ya dibayar. Kita kalau ngasuh keluarga sendiri masa minta bayar, kan nggak mungkin ya. Nah, yang ketiga, consequently, a lot of informal caregivers have a lot of stress to balance between personal life and caregiving. Ya, tentunya di caregiver yang informal ya, mengurus keluarga sendiri, misal nggak ada uang, nggak ada kekurangan uang ya, dia nggak bisa kerja, makanya dia akan stres. Yang kedua sekarang formal, yang formal ya, caregiver formal. A professional caregiver sometimes refers to as personal care assistant, PCA, is a paid employed person who help person who are disabled or chronically ill. Maksudnya, caregiver secara formal ya, yang formal ya, dia akan menjadi asisten care ya, membantu menjaga orang tua yang mana mereka dapat bayaran. Kalau yang informal kan kadang nggak dibayar ya, karena dengan keluarga sendiri. Maka untuk yang formal ini yang dibayar. Professional caregivers receive a training which consists of some basic healthcare knowledge. Jadi yang caregiver formal itu juga ada pengetahuan ya, ada pembelajaran di training center di mana para caregiver itu harus belajar mempelajari tentang bagaimana mengasuh orang tua atau pasien dengan macam-macam penyakit. Professional caregiver are employed specifically to assist a person who need help. Professional caregiver, dia selalu membantu, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan caregiver. However, this does not mean that there are no colleges for the professional caregiver. Oke, walaupun ini tidak berarti harus secara profesional caregiver. Itu secara simpel translate-nya ya. Kalau mau lebih lanjut bisa langsung kunjungi di blogspot saya. Di sana sudah saya translatekan semua tentang caregiver. Di sini saya hanya menerjemahkan secara secuil, tidak langsung semuanya saya terjemahkan, hanya secara simpelnya saja. Nah, di sini juga masih ada lagi who does the caregiver work for? Dengan siapa caregiver itu bekerja? Oke. Jadi caregiver ini bekerja dengan beberapa tim ya. Ada dokter, ada fisioterapi, terus dengan family juga. Nah, kita sebagai caregiver misalnya, kita kerja dengan dokter. Misal kita kalau ada masalah dengan pasien, maka kita akan konsultasi dengan dokter ya, atau mungkin ada appointment atau jadwal check up, maka kita juga memerlukan dokter. Nah, untuk fisioterapi kita juga kerjasama dengan fisioterapi, karena jika misal
pasien ini tidak bisa jalan atau dalam kondisi yang kurang baik dalam tubuhnya, maka akan membutuhkan fisioterapi, misal jalan, misal pendengaran kurang baik atau apa yang yang membutuhkan fisioterapi. Terus dengan family yang artinya kita harus selalu komunikasi dengan pasien ini ya, familynya pasien. Jadi kalau ada apa-apa kita harus konsultasi, kita diskusikan dengan family, dengan keluarganya. Mungkin pasien ini sakitnya begini, ini harus begini dan ini harus begitu ya. Jadi kita harus tanggap, tidak harus selalu diam ya. Takutnya kalau diam terus sebagai caregiver, maka misal pihak familynya kerja, mereka tidak tahu kondisi pasien yang sebenarnya karena keseharian pasien ini dengan caregiver. Ya, untuk kali ini penjelasan saya cukup sekian dulu. Bila ada kata-kata yang kurang paham atau kurang pas, saya pribadi mohon maaf. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi di lain hari. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa kunjungi link saya di seputar caregiver. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.